Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat British Propolis dimanapun berada, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bertemu lagi dengan pembinaan British Propolis di hari Rabu spesial bersama the founder Mas Ipo Santosa dan juga Ustadz Lukmanul Hakim. Masya Allah, saya sering mengikuti IG beliau ya, dan banyak hal yang sangat inspiratif dari beliau yang insya Allah bisa membuat kita semangat di bisnis, ya, tidak hanya di dunia, tapi nanti hasilnya dibawa sampai ke akhirat kelak. Oke, mari kita baca doa terlebih dahulu supaya Allah ridho pagi ini menjadi momen perubahan kita semua, ya. Bisnis kita berkah, bahkan bisa dibawa perniagaannya sampai nanti meninggal, ya. Aladini Al-Fatihah. Nah, alhamdulillah saya Mr. Jos, salah satu mentor bisnis di British Propolis, ya. Nanti juga ada Bu Naning. Halo Bu Naning. Ready Bu Naning? Ya, nanti akan kasih sharing tips singkat ya, bagaimana bisnis kita melesat, tapi juga ya bisa dibawa ke akhirat. Saya paling salut kalau semua sahabat-sahabat di British Propolis ini, di Mitra Bertabur Pahala, meniatkan bisnis ini untuk makin banyak penghasilannya, makin banyak sedekahnya juga. Alhamdulillah. Insya Allah kita sudah banyak belajar dari the founder terkait hal ini. Bagaimana produksi sebesar-besarnya, distribusi seluas-luasnya, dan konsumsi sekedarnya. Nah, pada kesempatan pagi ini, sebelum nanti the founder mengisi tepat pukul 9.15, saya lagi menyelesaikan satu buku bagus banget, judulnya Seven Habits dari Dr. Stephen Covey, ya. Dan beliau ini nulis di bab keduanya dari 7 kebiasaan efektif itu, begin with the end, mulai dari akhir. Sama saat kita memulai bisnis ini, boleh jadi kita pingin akhirnya lunas hutang, pingin akhirnya kita bisa berangkat umroh, bahkan haji, pingin kita memenuhi impian kita, beli mobil, beli sepeda motor, beli rumah dan sebagainya, mungkin itu, ya. Dan saat itu sudah tercapai, apakah kemudian kita mati? Ya, jangan dulu, ya. Terus besarkan impian lagi, kalau perlu begin with the end-nya itu sampai the end of the day, ya, alias hari akhir, yaumil akhir. Bagaimana bisnis kita ini benar-benar ya bisa terus selamanya seterusnya walaupun kita tiada. Nah, alhamdulillah 2021 waktu the founder masih canangkan sedekah adalah panglima, beneran kita laksanakan. Bagaimana sekarang ya membangun ya titik-titik air, wakaf air, itu sampai generasi selanjutnya. Saya awalnya juga nggak kepikiran, awalnya juga ngapain sih gitu kan, tapi pas menyimak ya penjelasan dari the founder waktu 3 jam dan sebagainya, saya pingin punya duit yang pas kita ngasih nggak habis-habis gitu kan, tapi bermanfaat seterusnya selamanya. Bahkan kita bangun tempat buat rumah tafis, bangun tempat buat pesantren, bangun buat rumah sakit yang saat orang sehat dan itu menyelamatkan satu orang, itu sama dengan seluruh umat manusia, masya Allah ya. Bahkan ada pesantren An-Nahl, masjid di 5 benua dan masya Allah ya. Nah, ini ada sahabat saya Bunda Naning yang masya Allah ya. Kita semua ini berlomba-lomba dalam sedekah, kita berlomba-lomba dalam kebaikan, kita berlomba-lomba dalam jualan, supaya nanti kita bisa kontribusi sebesar-besarnya. Buat Bu Naning, boleh cerita nggak bagaimana hasil dari bisnis ini? Alhamdulillah ya, bisa untuk ya bangun ya, alhamdulillah di belakang rumah beliau itu dibangun satu tempat yang insya Allah setelah selesai pandemi gitu kan, bisa untuk rumah tafis. Dan minta doanya Bu Naning buat semuanya supaya hasil dari bisnis ini bisa untuk bikin kebaikan-kebaikannya yang lain. Halo Bu Naning. Ya, Mr. Jonas. Ya, silakan Bu Naning sharing 3-4 menit ya. Bagaimana bisnis ini bisa untuk ya memenuhi impian kita, nggak sekedar duniawi, tapi impian ukhrawi. Bangun rumah sakit, bantu ini, bantu itu. Silakan Bunda. Ya, terima kasih Mr. Jonas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semuanya yang dirahmati Allah. Pagi ini kita mau belajar bersama Ustadz Lukmanul Hakim, tapi sebentar saya mau sharing ya sahabat-sahabat terkait yang tadi di-sharingkan oleh Mr. Jos. Masya Allah, tabarakallah, sebenarnya saya sangat bersyukur banget berada di komunitas BP Bertabur Pahala. Masya Allah. Ini sebelum tadi yang diomongin sama Mr. Jos, saya teringat banget ya, waktu awal belajar sama Mas Ipo tentang harta gitu ya. Harta itu bisa dibawa mati gitu ya. Nah itu saya kaget banget sahabat-sahabat. Hah? Apa bisa gitu? Bahkan Mas Ipo bilang, siapa bilang harta nggak bisa dibawa mati? Harta itu bisa dibawa mati. Makin saya bingung gitu ya. Kita punya mobil, bisa kok dibawa mati.
Kita punya rumah, bisa kok dibawa mati gitu ya. Kita punya apa nih, mungkin beli sesuatu, beli handphone gitu ya, bisa dibawa mati. Saya langsung kepikiran kalau kita meninggal gitu ya, itu kuburan kita mungkin 1 kali 2 meter gitu ya. Nah itu kira-kira muatnya gimana mau bawa mobil kita ke liang kubur gitu. Saya pemikirannya sampai segitunya gitu. Ternyata Masya Allah ya, konsepnya mobil bisa dibawa mati itu ketika kita punya harta, ketika kita punya sesuatu, itu kita gunakan di jalan kebaikan, mungkin bisa untuk menjamu tamu, membawa orang tua kita kemana gitu ya, karena kondisi orang tua kalau kebayang ya dibawa kondisinya seperti saya selama ini gitu pakai motor gitu ya, kemana-mana pakai motor itu kan nggak nyaman banget ya, ya bisa jadi lepas gitu, bisa jadi jatuh gitu ya. Nah seperti itu sahabat-sahabat semuanya. Dan ya alhamdulillah tadi semuanya ketika konsepnya paham gitu ya, Masya Allah, apa-apa harta yang kita miliki ketika kita bawa ke jalan kebaikan itu bisa dibawa mati. Akhirnya ya ketika berbisnis di sini, Masya Allah itu saya pegang banget prinsipnya yang diajarkan oleh Mas Iko Santosa, founder kita ya, bahwa harta yang kita cari, yang kita perjuangkan dari hasil bisnis ini memang tujuannya untuk dibawa mati. Dan alhamdulillah ketika di BP gitu ya, ya pencapaian pertama memang umroh, karena memang saya belum pernah ya bawa orang tua sampai ke tanah suci. Nah itu saya perjuangkan bisa umroh kurang dari 1 tahun ya, tepatnya sekitar 10 bulan, alhamdulillah bisa lunas umroh berempat. Ini saya pikir juga ternyata saya bisa bawa gitu ya orang tua saya insya Allah sampai ke surga gitu ya. Karena tadi bisa bawa orang tua, mungkin tadi dengan pesawat sampai ke tanah suci bisa dibawa mati. Nah konsepnya seperti itu. Akhirnya kemudian saya berjuang lagi gitu ya. Saat itu ada aman utang gitu ya. Saya berusaha gimana caranya saya juga bisa lunas utang. Setelah itu saya pengen ganti mobil. Nah itu juga alhamdulillah saya niatkan supaya nanti bisa bawa mobil sampai ke surga gitu ya, karena memang kita menyiapkan kendaraan terbaik buat bukan hanya untuk kita saja, tapi tadi ya ketika kita niatkan untuk banyak bermanfaat bisa. Dan alhamdulillah setelah itu ya, karena memang kita di sini ya, alhamdulillah udah makin banyak produknya, udah makin banyak stoknya. Saya mikir rumah saya itu ya udah nggak ideal lagi untuk tadi untuk packing, untuk ada admin gitu ya, namanya kita wanita, terus kita juga punya anak-anak yang sekolah, kemudian kita punya juga orang tua gitu ya. Kalau di situ produk, di situ packing, di situ makan, di situ belajar, di situ semuanya, Masya Allah itu juga saya mikirnya udah nggak ideal banget. Jadi saya berusaha di sini tujuannya tadi, berusaha gimana caranya berjuang, alhamdulillah bisa ya dengan muka tembok gitu ya kalau kata Mas Iko, akhirnya Masya Allah bisa terbangun juga rumah gitu ya, terbangun training center yang saya niatkan sejak awal memang untuk tempat ngaji gitu. Saya kebayang sahabat-sahabat semuanya, memang di sini lingkungannya ya di belakang rumah saya itu banyak lagi rumah-rumah dan di sana ada rumah guru ngaji. Nah itu di sana ada anak-anak yang ngaji ya di teras. Udah gitu di teras di ubin gitu ya, bukan punya pakai karpet atau ada mejanya, ada bangkunya itu enggak. Nah, Masya Allah saya niatkan banget, Bismillah ya, ketika mereka ngaji saya bisa siapkan tempatnya. Nah ini juga kan insya Allah ketika saya juga tadi mungkin melakukan aktivitas yang lain, kemudian anak-anak itu memanfaatkan fasilitas yang saya bisa bangun gitu ya untuk mereka lebih baik lagi ngajinya, akhirnya mereka punya tempat yang nyaman untuk ngaji, akhirnya mereka lebih bisa menyerap ilmunya dari gurunya ketika ngaji gitu ya, dan badannya juga sehat-sehat dan tercipta generasi penerus bangsa yang kita inginkan gitu ya, seperti anak-anak kita juga. Saya kan di sini pasti punya anak gitu ya. Ya saya pengen juga kan anak-anak yang mereka itu juga ngerasakan seperti yang anak-anak saya rasakan gitu. Nah alhamdulillah Masya Allah ya, ketika itu mindsetnya ditanam ya, sesuatu harta yang kita cari di sini, yang kita perjuangkan di sini dengan berniaga bersama BP, Masya Allah itu kebangun beneran.
kadang-kadang tadinya juga mindsetnya itu belum benar gitu ya. Kadang-kadang juga meragukan diri sendiri gitu ya. Ketika di sini meragukan diri sendiri itu artinya mindset atau keyakinan itu benar-benar sepenuhnya yakin sama Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Kaya. Nah, inilah berusaha sahabat-sahabat tadi ya, memang ketika perjalanan itu nggak selalu mulus, perjalanan itu mungkin banyak rintangan, hambatan ya, banyak sesuatu yang mendistrak diri kita ketika berusaha fokus, tapi ini semuanya bisa diatasi. Alhamdulillahnya komunitas kita di sini yang luar biasa. Makanya setiap ada pembinaan itu ikut agar tadi mindset kita berusaha terus benar-benar lurus, niat kita benar-benar lurus ya. Akhirnya ya apapun yang kita lakukan itu benar-benar fokus dan hasilnya bagus. Dan tadi juga Mr. Jas sudah menyinggung ya, ada buku yang bagus banget Seven Habits itu di bab kedua. Saya terasa nyes banget bahkan sampai menitikkan air mata ketika mengingat sahabat saya ya. Mungkin amalan-amalan saya itu nggak terlalu sedikit banget gitu ya. Mungkin seujung kuku juga belum gitu. Tapi ketika berusaha di sini kemudian mengingat kembali apa-apa yang sudah kita lakukan sahabat-sahabat, Masya Allah saya teringat banget sahabat saya itu yang luar biasa perjuangannya gitu ya. Seorang ibu-ibu yang Allah panggil duluan, ini jadi pengalaman banget, jadi cambuk banget. Ternyata hidup kita itu ya, ketika kita tidak mementingkan diri sendiri, tapi kita fokus pada tujuan akhir gitu ya, behind ya. Jadi kita benar-benar fokus untuk tujuan akhir kita itu ya, kehidupan kita bukan di dunia, tapi di akhirat nanti. Nah, ketika itu jadi fokus kita, apapun yang kita lakukan, ya menuju ke sana gitu. Jadi nggak baperan ketika mungkin masih ada penolakan-penolakan atau malah nyinyiran, cibiran ya itu udah biasa aja karena kita fokus lurus tujuan kita jelas gitu ya, sesuatu kehidupan yang lebih baik nanti setelah kehidupan dunia ini. Nah, Masya Allah itu sudah dibuktikan oleh sahabat saya tadi ya. Beliau yang selama ini berjuang ngajak sahabat-sahabatnya lepas dari selama ini mungkin banyak kaitannya dengan riba, kaitannya dengan sesuatu yang kurang bagus, yang akhirnya tadi banyak masalah-masalah gitu ya, itu berjuangnya satu persatu, bahkan mendatanginya satu persatu. Masya Allah, ketika beliau sudah nggak ada, itu semua mitra-mitranya ya, saya belum pernah mendengarkan cerita yang kurang bagus, tapi setiap mitra asal yang saya telepon gitu ya, yang terkait dengan beliau ini, adanya tangis air mata, mengingat sesuatu kebaikan-kebaikan yang selama ini diperbuat olehnya. Jadi tadi ya, sahabat-sahabat semuanya, apapun yang kita lakukan itu, Masya Allah ya, ketika kita tujuannya ya, di akhir gitu ya, jelas banget sesuatu yang kita mau bawa itu untuk ke sana sampai ke surga, itu Allah mudahkan semuanya. Ya, satu persatu. Walaupun ya ada sesuatu yang kurang nyaman, ada sesuatu yang penuh perjuangan. Tapi semuanya kalau kita karena Allah ya, lillah itu lelahnya hilang. Ya, sahabat-sahabat semuanya. Jadi Masya Allah, tabarakallah. Di sini sangat-sangat luar biasa ya, jangan tinggalkan setiap ada pembinaan sekalipun ikutin, dan memang ya tujuan kita kan jualan ya, berusaha jualan, ikuti pembinaan, rajin jualan, menawarkan, insya Allah hasilnya kembali lagi tujuan akhirnya kita pengen sesuatu sampai dibawa ke jannah. Nah, alhamdulillah Terima kasih ya Bu Naning ya. Ya, terima kasih. Udah 9.15 ya, Masya Allah. Jadi benar banget, pembinaan yang paling penting adalah pembinaan yang tidak kita ikuti. Nah, sekarang kita ikuti pembinaan dari The Founder, perniagaan yang bisa dibawa mati. Silakan Mas Ipo Santosa. Ya, terima kasih Mr. Jos. Terima kasih Bu Naning ya, alhamdulillah. Ini Bu Naning termasuk orang-orang yang pertumbuhannya Masya Allah ya, eksponensial. Ya, benar-benar eksponensial. Bahkan bukan beliau saja, ya, bukan beliau saja, tapi juga tim ya yang bersama beliau. Oke teman-teman, insya Allah saya akan sharing sedikit ya, seperti janji saya tentang bendera merah putih ya dan Islam ya di Indonesia. Jadi teori Islam masuk ke Indonesia itu ada macam-macam teori, ya. Oke, saya sapa
ulang ya semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Yang mendengar suara saya dengan jelas, tolong jempol boleh? Ya. Jadi ada macam-macam teori. Yang populer yang kita pelajari ketika sekolah adalah Islam masuk melalui India, ya. Indianya itu adalah Gujarat. Gujarat, gitu ya. Kemudian ada lagi teori dari Tiongkok, dari Cina, ya. Dan ini disampaikan oleh Prof. B.J. Habibie, ya. Bahkan beliau mengatakan hadiah terbaik dari Tiongkok untuk Indonesia adalah apa? Islam, gitu ya. Nah, tadi pagi saya nulis tentang satu teori lagi, ya, Islam masuk ke Indonesia melalui Baros, gitu ya. Mana yang benar? Ya kita nggak tahu mana yang paling benar, gitu ya. Kalau kita lihat, kita periksa satu persatu, semua juga punya data dan bekas-bekasnya ada di Indonesia. Dan bukan mustahil, ini kan negeri luas ya, ya bisa jadi sini masuk, sini juga masuk, bisa jadi, ya kan? Nah, paling selisih waktunya yang berbeda-beda, gitu. Karena kayak ulama di Indonesia itu banyak pakai sorban yang tinggi gitu ya. Kalau teman-teman cek ke Arab, ya, teman-teman pergi ke Arab Saudi saat ini, itu jarang orang pakai sorban. Yang pakai sorban itu memang India, apapun agamanya, entah dia Muslim, entah dia Sikh, entah dia Hindu, dia pakai sorban, gitu. Ya. Tapi kalau teman-teman pergi ke Arab Saudi, hampir-hampir nggak ada orang pakai kayak gituan. Oke. Nah, jadi sorban itu terkenalnya di India satu, kemudian di Turki. Ya, Turki pun juga masa-masa tertentu, nggak semua masa. Ya, yang sangat populer itu ketika penaklukan ya, yang dari Al-Fatih dan seterusnya. Tapi sebelumnya nggak juga, gitu. Oke. Nah, berarti itu kan zamannya udah beda tuh. Nah, sekali waktu saya pergi ke museum di Mojokerto, ya. Kenapa saya pergi ke sana? Jangan salah, Mojokerto itu zaman dulu itu persis seperti Jakarta. Ya, itu pusat kerajaan. Nah, makanya saya pergi ke sana. Ya, ada museum-museumnya, saya pergi, saya ketemu juga dengan ahli-ahli sejarah di sana, dan ternyata di sana banyak juga makam muslim yang umurnya sudah ratusan tahun. Diprediksi pada abad ke-7. Yang terkenal adalah makamnya salah satu muslim di sana yang namanya Fatimah. Mereka sebut dengan makam Fatimah. Yaitu sekitar abad ke-7 juga. Jadi kalau kita ngomong lewat Jawa Timur, ya Jawa Timur juga. Gitu ya, masuknya. Termasuk juga yang dari Cina. Ya. Nah, kita tahu Islam itu di zamannya Utsman ya sudah mengutus Sa'ad bin Abi Waqqas ke Cina. Ya, dan makamnya ada di sana. Alhamdulillah juga saya pernah ke makamnya. Walaupun namanya makam sahabat pasti perdebatan semuanya. Makam sahabat yang tidak perdebatan cuma 2 orang, Abu Bakar dan Umar. Yang lain pasti perdebatan semua, termasuk makamnya Utsman. Ya. Teman-teman pergi tuh ke makamnya Utsman, yaitu seluruh mutawif, seluruh orang Arab beda pendapat yang Utsman yang mana gitu. Ya kan? Makam Nabi juga sama, semua beda pendapat kecuali Nabi Muhammad. Ya. Nah, balik ke kisah yang tadi itu ya. Jadi culture di Cina ini, apalagi teman-teman pernah pergi itu ya ke ini ya ke Sultanan Kesultanan Cirebon ya, itu ada tuh bagaimana irisan-irisan ya antara budaya di Jawa, Islam dan Cina. Nah, orang Cina zaman dulu dan zaman sekarang itu pakainya topi koko, bajunya juga baju koko. Yang ini yang sebagian kita adopsi. Kalau mereka warnanya merah, Muslim warnanya putih, gitu. Dan ini tidak ada tradisi dari Arab, nggak ada baju koko itu nggak ada. Dari India juga nggak ada. Ya, kalau baju koko itu dia memang sampai dekat paha bagian atas. Kalau sampai dengkul, ya itu baju orang India. Ya. Nah, jadi kalau sampai dengkul tuh ya itu kalau nggak orang Bangladesh, Pakistan, Afghanistan, India. Ya, kalau sampai paha bagian atas laki-laki gitu ya, itu ya Cina baju koko itu. Nah, jadi memang ini macam-macam teori gitu ya. Nah, yang jarang populer, yang tidak terlalu populer, yang tadi pagi itu saya sampaikan. Tapi insya Allah argumennya kuat. Siapa yang pertama kali menyampaikan? Waktu itu Buya Hamka. Waktu Buya Hamka menyampaikan, orang rata-rata nggak percaya. Ya kan? Apa iya? Apa iya? Bahkan Buya Hamka berani argumen. Ya, berani argumen mengatakan bahwa apa? Kalimat kapur barus yang ada di Al-Qur'an di surah Al-Insan ya, kelima itu karena barus yang ada di Sumatera. Karena kapur barus waktu itu tidak ada di dunia kecuali di Sumatera. Nah, orang-orang datang ke sana dagang ya beli itu karena apa? Karena wangi. Ya. Dan minuman kita di surga nanti cawannya itu ya wanginya kayak kapur barus itu.
Itu Al-Qur'an, nanti dicek sendiri itu, surah yang saya sampaikan tadi itu. Ya kan? Nah, jadi kalau menurut teorinya Buya Hamka, bahkan orang Arab itu sudah ke sana, ya, sudah ke sana, termasuk kata Ustadz Adi Hidayat. Jadi orang Arab itu sudah ke sana dagang, beli itu kapur barus, ya, sebelum Rasulullah dilantik jadi rasul. Ya. Nah, begitu Rasulullah jadi rasul, ya Islam langsung nyebar di sana. Di daerah mana? Yaitu daerahnya itu namanya Barus atau Baros. Ya, Tapanuli, ya, Sumatera Utara. Ya, Tapanuli, Sumatera Utara. Nah, itu ada makamnya tinggi di sana, itu kelihatan. Dan pendapat Buya Hamka ini, pendapat Ustadz Adi Hidayat ini tidak sendiri. Ya, akhirnya Presiden juga meresmikan titik nol Islam di Nusantara adalah di mana? Di Baros. Itu diresmikan pada tahun 2017. Ya, jadi sulit nih membantah ya. Ini bagaimana keputusan Presiden, Ustadz Adi Hidayat, dan Buya Hamka. Siapa yang berani bantah coba? Ya. Terus gimana Mas Ipo dengan teori Samudra Pasai? Saya udah pergi juga tuh ke sana. Ya, makamnya itu sekarang sih udah rata semua sih, tapi masih ada bekas-bekasnya, ada semua, raja-rajanya juga di sana ada gitu. Ya. Dan bagaimana juga apa tuh warna-warna yang dipakai ya, terus juga bagaimana jenis burung yang dipakainya itu ya disebut-sebut sebagai menginspirasi Garuda Pancasila gitu ya. Nah, saya pergi ke sana gitu ya. Bisa jadi ya, bukan juga mustahil ya, yang Pasai itu dengan yang Maros juga waktunya kurang lebih sama. Karena Maros dan Samudra Pasai ya itu kan kalau dari segi jarak nggak terlalu jauh, sama-sama Sumatera bagian utara ya. Yang satu Sumatera Utara, yang satu adalah Aceh gitu ya. Jadi kaitan antara Islam ya dengan Indonesia itu udah jauhnya luar biasa. Jauh sekali waktunya itu ya. Nah, orang kita rata-rata tuh taunya cuma apa? Wali Songo. Wali Songo tuh munculnya kemudian, dan banyak wali yang lain. Wali Songo itu karena dia yang populer kan gitu. Ya, tapi kalau masuk awalnya jelas bukan dari sana. Ya. Dan menariknya lagi, ya, ini yang selalu saya sampaikan di Seminar Muhammad sebagai pedagang, entah itu teori Baros, entah itu teori Samudra Pasai, entah itu teorinya Jawa Timur, ya, Mojokerto dan Gresik itu semuanya sama. Apa itu? Masuknya melalui jalur perniagaan. Jalur apa, teman-teman? Itu satu huruf pun nggak bisa dibantah. Nggak bisa dibantah. Ada teori Gujarat, ada teori Tiongkok, ada lagi teori Yaman. Ya, kalau Buya Hamka mengatakan langsung Arab Saudi sana. Ya, di zamannya Utsman. Ya, bahkan sebelum Utsman mereka sudah dagang ke sana gitu. Macam-macam teori itu, ya, entah Arabnya, entah Yamannya, entah Marokonya. Ya, kalau Wali Songo kan Maroko tuh. Ya, entah teori tadi yang Gujarat, ya, Tiongkok, semuanya sama juga. Itu juga jalur perniagaan. Entah dari mana asalnya, entah dari mana titik mana yang ada di Indonesianya, semuanya sama, perniagaan semua. Luar biasa itu. Ya, jadi pesan yang sangat terang benderang. Artinya apa? Muslim Indonesia harusnya itu mah otaknya udah dagang semua. Nggak perlu pakai seminar. Otaknya udah dagang. Ya, ini pakai itu dulu, seminar motivasi. Hah, kelamaan, ketuaan. Ya, wong itu sudah ruhnya kita. Ya, sudah DNA-nya kita. Nah, karena kita nggak ngerti, ya akhirnya seperti itulah. Ya. Nah, terus kita lanjut ya tentang bendera merah putih, ya, bendera merah putih. Jadi pada dasarnya Rasulullah itu tidak anti dengan warna apapun. Kalau teman-teman pelajari, ya memang beliau sering pakai baju warna putih, ya, kemudian hitam. Tapi pernah nggak beliau pakai selempang warna hijau? Ada, pernah juga. Ya, ini menginspirasi teman-teman NU pakai selempang warna hijau. Ya, ini juga menginspirasi teman-teman FPI pakai selempang warna hijau. Ya. Nah, merah pernah jubah warna merah. Itu sampai 2 hadis saya temukan. Ini event-event khusus. Makanya BP pakai baju merah juga event khusus, ya kan? Ya, dan sahabat ketika melihat Rasulullah warna baju jubahnya warna merah itu, sahabat bilang apa? Aku belum pernah lihat orang seganteng ini. Ganteng banget, jadi cerah gitu, keluar gitu ya auranya itu. Pernah juga. Nah, termasuk bendera Rasulullah, saya cek juga itu kan macam-macam sumber. Hitam paling sering, putih paling sering, tapi pernah juga abu-abu. Pernah juga kuning. Ya. Nah, jadi intinya Rasulullah juga tidak anti dengan warna A, warna B itu tidak gitu. Jadi ya open aja. Makanya ulama menyimpulkan ya selagi tidak Rasulullah haramkan ya berarti boleh semua warnanya. Ya. Nah, ini juga menjadi dasar bagi saya dulu pemikiran saya pada tahun ya 12 tahun yang lalu, 13 tahun yang lalu memilih warna oranye ya untuk TK Khalifah karena tidak dilarang memang. Jadi saya pilih warna tuh mikir juga ini warna boleh nggak gitu. Nah, ternyata tidak dilarang. Oke-oke aja gitu. Ya. Jadi Islam itu tidak sesempit yang kita pikirkan. Nah, balik ke merah putih tadi. Saya kaget, terperanjat ya dan takjub luar biasa ketika ketemu hadis yang bunyinya jelas-jelas menyebutkan merah putih.
Dan itu adalah hadis riwayat Muslim nomor 5144. Ya, hadisnya bagus banget, panjang. Ya, itu motivasi luar biasa, dan itu mencerminkan Pancasila menurut saya. Kita boleh cek kalimat satu persatu, ya. Jadi beliau menjanjikan suatu optimisme masa depan yang cerah. Beliau mengatakan, sesungguhnya Allah ya melipat bumi untukku, sehingga aku dapat melihat sisi timur, sisi barat, sisi timur, ya. Dan sebenarnya kekuatan umatku bakal mencapai apa yang telah ditampakkan tadi padaku. Ya, jadi Nabi tadi sudah melihat tuh ya, yang baratnya, yang timurnya itu, jadi besar sekali, dan umatku tuh akan mencapai itu. Tadi apa yang sudah ditampakkan tadi itu. Ya. Nah, aku pun diberi dua pembendaharaan besar. Apa itu? Merah dan putih. Nah, ulama sepakat, ya, terutama Imam Nawawi mengatakan bahwa merah putih di sini artinya adalah dinar dan dirham. Dengan kata lain, maksudnya adalah kekayaan, kemakmuran. Ya, tapi itu merah putih. Jadi kalau orang Indonesia mengatakan merah putih artinya apa? Gagah, berani, dan suci juga. Ya, gagah, berani, dan suci juga. Mungkin boleh ditambahkan kemakmuran juga. Karena merah putih katanya kemakmuran, itu kata Rasulullah. Siapa yang berani bantah coba? Mau 1000 IPO yang ngomong, tetap Rasulullah pasti paling benar. Ya, dan Rasulullah udah bilang itu. Ya, dinar, dirham, ya, sebagai pembendaharaan yang diberikan kepadaku. Hadis ini belum selesai. Ya, hadis ini belum selesai. Ya. Nah, kenapa saya bilang tadi ada sila dalam Pancasila, bahkan sila ketiganya, sila keempatnya, sila kelimanya, kita lihat ini yang berikutnya. Ya. Terus sambung Nabi ya di hadis yang sama, hadis riwayat Muslim nomor 5144, aku bermohon kepada Tuhanku untuk umatku, ya, supaya apa? Agar Allah tidak membinasakan mereka dengan kekeringan. Jadi dijamin tidak akan kekeringan. Ya. Jadi yang mencapai pencapaian besar itu yang seperti ditampakkan kepada Rasulullah itu, ya, mereka ini dijamin apa? Tidak akan kekeringan. Karena Pak Rasulullah udah minta. Wong Nabi yang minta kok, ya kan? Nah, dan itu dijabah, ya kan? Allah, aku meminta kepada Tuhanku, ya, untuk umatku supaya apa? Allah tidak membinasakan mereka dengan kekeringan. Juga apa? Tidak memberikan kekuatan kepada musuh. Jadi musuh pun nggak bisa menaklukkan dia, coba. Luar biasa. Ya, kekeringan tidak bisa membinasakan kaum ini, Muslim ini, ya, yang akan punya pencapaian besar itu, musuh pun juga tidak bisa. Ya, jadi musuh pun tidak punya kuasa di sana. Ya, kecuali, nah ini dia, ini membuat kita akhirnya binasa. Kecuali apa? Sesama mereka yang saling menyerang. Perpecahan, pertengkaran, pertikaian. Ya, jadi hancurnya itu suatu kaum itu bukan karena kekeringan, bukan juga karena musuh. Ya, karena apa? Karena kurang persatuan. Saya waktu SD belajar, ya, guru saya kelas 4 pernah bilang, kamu boleh argumen macam-macam, kamu boleh alasan macam-macam ya kenapa Indonesia lama merdeka, lama dijajahnya. Kurang senjata, kurang pinter, kurang ini, kurang itu, boleh semuanya. Tapi nomor satu yang kamu tidak boleh lupakan, ya, kenapa kita lama dijajah dan kita juga akhirnya tertindasnya luar biasa gitu ya, bukan sekedar dijajah gitu ya, tapi memang tersiksa gitu. Karena apa? Nomor satu, karena kurang persatuan. Jadi ada 5 tuh guru saya menyampaikan, kenapa kita lama dijajahnya, tapi nomor satu adalah apa? Kurangnya persatuan. Persis seperti hadis tadi. Musuh bisa datang dan pergi. Ya kan? Penjajah bisa datang dan pergi, VOC bisa datang dan pergi. Tapi kalau kita kuat, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Wong secara kuantitas jumlahnya mereka itu cuma ribuan, kita saat itu jumlahnya udah jutaan. Mana mungkin yang jumlahnya ribuan bisa ngatur jutaan? Dan ternyata bisa, karena apa? Kurang persatuan. Ya. Banyak Belanda pesek kan, ya, Belanda pesek. Jadi ya orang kita, tapi ngikut Belanda, itu dia Belanda pesek itu, ya kan? Nah akhirnya nembakin bangsa sendiri, ya, itu terjadi kan? Dan kita baca juga sejarahnya kan, bagaimana, ya, waktu itu kita tuh kan bertengkar, ya, raja-raja kita bertengkar, ini perang nggak selesai-selesai, ya, bahkan di Sumatera Barat juga kita kenal bagaimana Imam Bonjol juga, ya, itu ini juga, ya, berselisih pendapat dengan kaum Padri. Ya kan? Kaum satu lagi tuh, kaum apa namanya? Nanti tolong saya dikoreksi ya. Itu ada 2 kaum kan. Nah, Imam Bonjol di salah satunya. Ya. Satu Padri, satu lagi kaum apa ya? Coba ntar cek deh. Ya. Nah, jadi kalau nggak salah Imam Bonjol di kaum Padri itu. Saya sempat pergi juga tuh ke makamnya Imam Bonjol 2 kali tuh di Manado makamnya. Ya. Ada tempat sholatnya dan saya juga alhamdulillah sempat sholat juga di sana waktu itu. Ya. Nah, jadi
Yang membuat kita hancur itu apa? Karena kurangnya persatuan. Nah di BP, insya Allah ya kita lupakan sejarah sebentar, ya karena kalau kita ini kan nggak selesai-selesai gitu ya. Sekarang kita ambil hikmah dari pelajaran itu. Ya, apa hikmahnya? Yaitu persatuan. Jadi di BP ini ada nggak orang yang menghasut kita? Ya pasti ada. Yang mengadu domba kita ada nggak? Ya ada juga. Yang menjelek-jelekkan kita ada nggak? Ya ada juga. Tapi itu semua is nothing. Ya selagi kita kuat dari segi persatuannya, ukhuwahnya. Ya, makanya dari ayat yang saya pelajari, Allah akan menurunkan rahmat kalau apa? Kalau kita bersatu, rukun guyub, ya kan? Rahmat itu akan turun. Jadi yang saya pelajari, rahmat itu bahkan di atasnya berkah gitu. Ya, berkah itu sering Allah kasih tebar di mana-mana, tapi kalau rahmat beda lagi. Nah, salah satu yang mengundang rahmat adalah apa? Kalau ya hati itu terpaut satu sama lain, walaupun berpisah jarak, ya hati terpaut satu sama lain. Ya, ini ada ulama mengatakan bercanda tapi kayaknya serius juga gitu. Serius kayaknya bercanda. Dulu itu bagaimana ya? Umar bin Khattab ya, saking solehnya beliau tuh bisa ya berada di tempat ini, ada pasukannya bertempur di tempat yang lain, beliau tuh bisa pakai pikirannya, pakai hatinya memerintah pasukan di sana. Karena solehnya beliau, karena dekatnya beliau sama Allah gitu. Bisa. Ya. Dan Rasul juga karena apa ya, dikasih izin sama Allah, punya penglihatan bagaimana keadaan di sana tuh bencana, kemenangan, kekeringan, Rasul juga bisa tahu. Karena kesolehannya, jarak jauh bisa tahu. Orang zaman sekarang nggak pakai soleh, bisa tahu juga. Pakai apa caranya? Pakai Zoom. Bisa tahu juga. Ya, keadaan di sana banjir atau tidak, tenang atau tidak, bisa tahu juga. Nggak harus soleh-soleh banget. Pakai Zoom aja, bisa ternyata. Ya, jadi ngalahin ulama zaman dulu. Ya, ngalahin Umar. Ya, ini kata bercandanya ini ya ulama tadi itu. Nah, tapi yang jelas ya teman-teman, pesan dari yang tadi itu saya sampaikan, ya dari masuknya Islam tadi, gitu ya, sampai merah putih tadi, gitu ya, terus sambungan hadis tadi itu, ya itu hadisnya bagus banget itu. Cuma karena terlalu panjang, akhirnya saya potong sebagian, saya jelaskan di sini, ya. Jadi itu ya, jadi kekeringan pun tidak bisa membinasakan kita, musuh pun tidak bisa membinasakan kita. Sampailah apa? Mereka bertengkar sesama mereka. Ya udah, inilah bikin apa? Musuh gampang masuk. Ya, karena kita bertengkar, rahmat dicabut. Akhirnya apa? Kekeringan dan seterusnya. Ya. Kemarin saya ditelepon ya sama seorang ustadz tuh lama, hampir 1 jam. Ya, ustadznya sangat terkenal, alhamdulillah. Dia bilang nih BP ini amazing, dia bilang ini. Saya kemana-mana BP semuanya. Saya ketemu ustadz yang lain ngomongnya BP semua. Masya Allah gitu kan, sampai seperti itu. Ya nggak tahu juga ustadznya, saya juga nggak pernah memprediksi seperti ini. Tapi ya alhamdulillah ya Allah izinkan sampai seperti ini. Dan sekarang kita ngurusin itu mata air. Ya bagaimana kita memindahkan mata air itu. Ya karena berdasarkan bermacam hadis ya bahwa sedekah air itu luar biasa. Sedekah apa yang paling baik ya Rasulullah? Sedekah air. Ya. Seperti apa ya Rasulullah? Engkau gali sumur. Ya, kasih minum orang melalui sumur itu. Itu ada yang saya baca langsung 2 hadis yang seperti itu. Ya, yang kemarin kita bahas kan dari Sa'ad bin Ubadah. Ya. Nah, kita lagi bangun nih. Ini sekarang kita lagi tembak pertama itu ada 11 mata air dan insya Allah kita akan tambah terus. Termasuk juga guru-guru ngaji ya di pelosok-pelosok Indonesia, insya Allah kita akan tambah terus juga. Pokoknya kalau lembaga siap, kita akan tambah. Ya. Tergantung kesiapan aja gitu. Oke, coba kalau Ustadz sudah ready, tolong dikasih tahu ke saya. Udah ready, Mas. Oh sudah, oke kasih tahu dong. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Woi, sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Kayak seminar nasional rasanya tadi saya. Dengar Imam Bonjol, dengar VOC, kayak belajar ke sekolah gitu. Mantap. Pengen lanjutkan harusnya, Mas Ipo lanjutin aja, saya duduk dengerin, nyatat. Itu VOC itu ya, kita ini terlalu ramah Ustadz. Orang jelas-jelas dagang, terus mengeksploitasi kita ramah, terus gitu kan, akhirnya dijajah. Gitu. Iya, kitanya terlalu baik. Atau memang karena ngambil kesempatan, tadi kan Belanda PC itu, oportunis. Masya Allah, tabarakallah. Mungkin Ustadz kalau boleh berbagi ilmu buat kami semua, kami sudah ready insya Allah ya, 1000 di Zoom dan ribuan lain di YouTube streaming. Insya Allah semuanya mitra-mitra BP ya, siap belajar ya sama guru kita Ustadz Uthman. Tafadhol Ustadz. Masya Allah. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman semuanya, alhamdulillah atas izin Allah,
kita bisa duduk belajar sama-sama di Zoom kali ini. Masya Allah nih, judulnya judul yang amazing gitu ya. Maksudnya tuh provokatif banget gitu. Provokatif itu maksudnya ya bikin gemes gitu. Judulnya perniagaan yang dibawa mati. Nah, maka kita akan bahas anti mainstream yang selama ini tidak dibahas orang, kita akan bahas. Tapi sebelum masuk kepada poin yang mau saya sampaikan, saya izin share satu buah ayat buat kawan-kawan semuanya. Kalau yang ini saya izin share screen, Mas Ipo. Ada satu ayat Al-Quran, yaitu surat An-Nur. Teman-teman bisa lihat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Nur, surat ke-24, ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yauman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Nah, Mas Ipo dan seluruh mitra BP yang dirahmati Allah, ada satu ayat Quran yang mengingatkan kita tentang tijarah dan juga al-bai'. Jadi dalam Islam itu ada dua istilah. Dalam Quran, ada istilah perniagaan, ada istilah jual beli, dan dua-duanya itu transaksional. Nah, Allah menggunakan dua-duanya. Allah menggunakan kata-kata tijarah, juga Allah menggunakan kata-kata bai'. Ahallallahul bai'a. Allah menghalalkan jual beli. Nah, jadi orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah. Berarti kalau berdagang hukumnya mubah, dagang hukumnya jaiz, dagang hukumnya halal, perniagaan juga halal. Tapi lupa dari Allah itu haram, nggak boleh. Terus wa iqamis shalah wa ita'iz zakah, perniagaan itu tidak boleh melalaikan orang dari tiga hal. Satu, tidak boleh membuat dia lupa sama Allah. Yang kedua, tidak boleh membuat dia lupa sholat. Yang ketiga, tidak boleh lupa zakat. Pertanyaannya, banyak orang nggak bisa sholat gara-gara berniaga, atau banyak orang nggak bisa berniaga gara-gara sholat? Ayo, coba jawab dulu. Halo? Silakan teman-teman lagi chat. di mute ya? Oh, di chat. Nah, teman-teman semua, nah boleh di chat. Mana yang terjadi? Saya ini nggak bisa sholat gara-gara perniagaan. Atau saya ini nggak bisa berniaga gara-gara keseringan sholat. Nah, gitu. Mana sih yang sering terjadi? Nggak bisa berniaga gara-gara sholat. Atau nggak bisa sholat gara-gara berniaga atau berdagang? Oke, dah ketemu jawabannya. Teman-teman, yuk ikut saya ya. Boleh ikut, boleh enggak ya. Atau mungkin mau diinikan itu. Kita ini lucu. Di kolom chat juga boleh nanti ya. Kita ini lucu. Sholat sering telat, tapi minta rezeki cepat. Ulang ya. Kita ini lucu. Sholat sering telat, tapi minta rezeki cepat. Kata guru saya, kamu kurang sehat. Perniagaan yang dibawa mati, teman-teman, itu adalah perniagaan yang membuat kita semakin ingat dan dekat sama Allah. Itu perniagaan yang dibawa mati. Kalau perniagaan yang bikin kita lalai dari Allah, itulah perniagaan yang bikin kita mati. Saya ulang ya. Perniagaan yang bikin kita ingat sama Allah, itu adalah perniagaan yang bikin kita bisa bawa mati. Perniagaan itu, perdagangan itu bisa kita bawa mati. Jadi bekal kita, jadi legacy, jadi amal jariah kita insya Allah. Tapi kalau bisnis itu membuat kita jadi lupa sama Allah, gara-gara bisnis, gara-gara meeting sama klien, buat kita udahlah nanti sholat asarnya gampang lah bisa dijamak sama maghrib misal gitu. Saking hebatnya ini kan, asar jamak sama maghrib, jamak jumbo namanya. Iya kan? Saking profesionalnya dia, pro gitu loh, pro. Asar dijamak sama maghrib kan nggak boleh ya, saking pro-nya dia jamak itu. Jadi dia bilang udahlah nanti gampang lah katanya, yang penting klien dulu nih, M yang kita bicarakan miliar misal gitu. Tapi yang ngelalaikan Allah, itulah bisnis yang bikin dia mati. Berapa banyak orang hari ini tumbang, babak belur, viral sebentar, tapi habis itu
tumbang. Nah teman-teman, saya kenapa sangat bahagia, sangat senang, sangat hormat dan respect di BP ini. Kenapa? Saya lihat di sini 3 elemen dasar ini dijadikan sebagai platform, bukan hanya jargon tapi praktek. Saya kaget juga lihat transferan kawan-kawan tuh. Tahu-tahu diam-diam eksekusi. Jenderal Sudirman, Panglima Besar, beda kelas memang. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah ya, kawan-kawan semuanya semoga istiqomah, dijaga hatinya, dijaga ketulusannya. Mas Ipo, pimpinan kita ya kan, pengasuh kita di BP ini, semoga dilindungi Allah, dijaga Allah dunia dan akhirat. Kenapa? Zikrullah yang pertama, yang kedua iqamis shalah wa ita'iz zakah. Nah teman-teman, faqidu syai' la yu'ti. Rumusnya tuh begitu. Orang yang punya piring kosong nggak akan bisa memberi. Lagi mana mau memberi orang piringnya kosong? Gimana bisa berbagi orang piringnya kosong? Maka orang yang benar-benar bisa perniagaannya itu dibawa mati adalah orang-orang yang satu selalu ingat Allah, yang kedua menegakkan sholat, STW, sholat tepat waktu berjamaah. Kalau sekarang di masjid-masjid masih ada larangan, ya sudah antum bikin mihrab, antum kan punya uang, punya income, bikin mihrab, bikin masjid sendiri di rumah. Bikin mihrab namanya ya. Mihrab itu lebih kecil dari surau, lebih kecil dari musola. Ada di Quran surah Ali Imran, bikin mihrab. Perintah Qur'annya begitu, suruh bikin mihrab. Siapkan satu ruangan spesial untuk antum bermunajat, berdua-duaan sama Allah. Mihrab, tidak diganggu-ganggu, sajadahnya bikin yang bagus, ruangannya kasih kayak rumah Mas Ipo itu kan ada gambar Baitullah, ada gambar Ka'bah, ada gambar Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Jangan lupa heksagonalnya, itu kan pasukan lebah kita. Iqamis shalah wa ita'iz zakah. Ita'iz zakah tuh teman-teman, tangannya geser. Jadi kalau kata Mas Ipo, suami yang soleh itu bukan hanya kasih sayang tapi juga kasih uang. Ini mak-mak pasti suka nih ya. Pasti dia bilang, aduh seandainya suami saya dengar ini materi Ustaz. Pasti gitu ya. Dia berharap orang lain berubah dulu. Nggak bisa bos. Jangan sampai kita mengharapkan orang lain berubah. Kita dulu yang harus berubah. Kenapa? Karena Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu merubah dirinya sendiri. Nah teman-teman semuanya, Mas Ipo dan juga seluruh keluarga besar BP yang dirahmati Allah. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Saya mau kasih garis bawah di kata-kata alhayulhi. Alhayulhi itu ada di kata-kata alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan telah melalaikanmu. Jadi kadang-kadang waktu tidur di pelepah kurma bisa bangun. Itu juga kenapa baginda Rasulullah itu tidur di pelepah kurma saat itu. Kenapa? Karena Rasulullah saat itu sedang mentahdzir istri-istrinya. Lalu beliau tidur di pelepah kurma dengan harapan bisa bangun lebih awal. Istri-istrinya kasihan, diganti dengan yang lebih baik. Marah Rasulullah, jangan ganti, biarkan saya tidur di pelepah kurma. Tujuannya supaya bisa bangun lebih awal. Tapi bukan berarti teman-teman, Islam mengajarkan kita miskin. Enggak. Islam itu baginda Rasulullah itu kaya raya, super kaya. Saya bilang kan level kurbannya Rasulullah aja ada 3. 1 kurban pakai kambing, 1 ekor. Kurban kelas ekonomi. Di Hudaybiyah Rasulullah kurban lagi. 1 ekor unta untuk sendirian, ya kan, untuk nama beliau, kurban kelas ekonomi eksekutif. Ada lagi menjelang wafat di Haji Wada Rasulullah menyembelih 63 ekor unta pakai tangan beliau sendiri, yang 37 ekor pakai tangannya Ali bin Abi Thalib. Berarti Rasulullah menyembelih berapa? 100 ekor unta untuk dirinya sendiri. Itu kurban VVIP. Masya Allah, tabarakallah. Jadi teman-teman semua, kalau ada orang yang bilang saya sih ikut Rasulullah aja, kan di bukunya Mas Ipo tuh saya juga dulu baca kan, Masya Allah kurbannya, kemudian modal nikahnya. Jadi Rasulullah tuh kaya raya, sultan, tapi memilih hidup sederhana, low profile gitulah kira-kira. Mobilnya Lamborghini tapi pakai sandal jepit, gitulah kira-kira. Jadi kendaraan al-qaswa, kendaraan yang terbaik, kita harus pakai yang terbaik. Nah, tapi teman-teman tidak melalaikan kita dari 3 dimensi. Jadi perniagaan dan bisnis nggak boleh membuat kita jauh dari 1, ingat Allah. Yang kedua, sholat tepat waktu. Yang ketiga, keluarkan zakat. Nah, hari ini orang teman-teman semua hanya fokus pada casing, hanya fokus pada simbol, hanya fokus pada apa yang dimiliki gitu. What you have. Padahal people atau manusia, umat nggak peduli sama apa yang antum punya. Umat hanya peduli apa yang antum berikan. Maka teman-teman, kalau di garis bawah jadi gimana supaya bisnis kita ini bisa dibawa mati? 1 aja kata Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung niatnya. Saya izin share screen yang satu lagi. Izin ya Mas Ipo ya. Menggarisbawahi tadi yang Mas Ipo sampaikan. Ini penting banget. Pas betul materi SMK tadi. Mau musuhnya sehebat apapun,
Fir'aun bangkit lagi gitu misalnya. Tapi kalau kita tahu rumus ayat ini, kita nggak akan bisa digoyang. Saya ingat kalimat Mas Ipo bilang ini, kalau Islam itu kuat, Israel nggak berani main petasan di Palestina. Petasan aja nggak berani. Hari ini kenapa kita diobok-obok tanda kutip? Kenapa kita dipecah belah? Kenapa kita dihancurkan atau dianggap remeh sama mereka? Karena kita mudah berpecah belah. Lihat ayat Al-Qur'annya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa atiullaha wa rasulahu. Taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Taat dulu perintahnya. Wala tanaza'u. Jangan kalian berbantah-bantahan. Satu pakai kunut, oke. Satu nggak pakai kunut, oke. Pimpinan bilang harganya 250.000. Jangan bantah-bantah. Kalau ikut, ayo. Nggak mau ikut, nggak apa-apa. Tapi yakinlah, percayalah teman-teman. Semua kebaikan pasti ada musuhnya. Sekali lagi ya saya bilang ya. Semua kebaikan pasti ada musuhnya. Antum ngasih tahu penjualan antum ngasih tahu kebermanfaatan antum, ada yang bilang, oh ria, ujub, sum'ah. Ya namanya setan yang mulutnya nggak pakai sekolah itu akan selalu ada di mana-mana. Saya bilang sama Sipo, jalan terus mas, bismillah. Nggak mungkin lah Allah tuh ketukar kemuliaan. Kebaikan nggak akan pernah mati, kemuliaan nggak akan pernah tertukar. Wala tanaza'u. Kenapa nggak boleh berbantah-bantahan? Kenapa nggak boleh saling ini? Kalau ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, rapat sama-sama, syuro bareng-bareng. Jangan mental ngomong-ngomong di belakang, bikin kekacauan di barisan bawah. Ini mental-mental pengecut, mental-mental orang munafik. Kenapa? Kalau kamu berbantah-bantahan, kata Allah, fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Maka kamu akan gentar dan hilang kekuatanmu. Itulah yang membuat kita walaupun banyak, kata Rasulullah, kayak buih di lautan. Apa masalahnya? Bercerai-berai. Dulu ada pepatah kan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Itu udah hampir kayak nggak dipelajari lagi sekarang. Padahal itu ruh dasar spiritnya. Kolaborasi, syiar, sinergi positif. Antum bisanya jadi back yang baik. Antum bisa jadi makmum yang baik. Ini Mas Ipo dan kawan-kawan, sorry to say gitu ya, beberapa oknum kita ini jadi makmum nggak taat, jadi pemimpin pun nggak becus. Ini saya cerita di Samudra Atlantik. Jadi leader, jadi apa istilahnya, kalau istilah-istilah di BP itu kan ada shine, ada bright ya gitu ya. Ya kan? Seingat saya tuh ada yang mungkin glowing juga, mungkin ada ya. Ustaz. Ya kan? Jadi pemimpin nggak becus. Jadi anak buah nggak taat. Orang kayak gini nggak usah dipakai, remove aja. Kalau nggak bisa di remove, kita left dia dari grup gitu loh. Jadi kita grup hijrah 1 misal gitu. Kita bikin grup hijrah 2, dia nggak usah dimasukin. Astagfirullah. Nggak, canda-canda. Ada orang tuh di remove dari grup, ada yang grup yang meremove dia gitu. Di left sama grup gitu maksudnya. Grup pindah grup sebelah. Teman-teman, tadi yang disampaikan Mas Ipo, kalau kita bersatu, kita ati Allah wa rasulahu wa la tanaza'u, ya kan? Kita insya Allah akan dimenangkan Allah. Wasbiru. Kok closingnya tetap wasbiru, tahan kata Rasulullah, tahan kata Allah. Isbiru itu artinya tahanlah, bersabarlah itu maksudnya nahan. Antum bisa balas dendam tapi memaafkan, itu sabar. Antum bisa beli barang branded tapi memilih untuk sedekah, itu namanya sabar. Antum bisa beli rumah mewah tapi antum memilih untuk kontrak untuk sementara, biarlah nanti rumah saya di akhirat, misalnya begitu, itu namanya sabar. Antum bisa foya-foya tapi memilih untuk berbagi kepada sesama, itu sabar. Antum bisa selingkuh, misalnya bisa main dengan perempuan lain, dan antum memilih setia dengan istri yang ada. Itu namanya sabar. Isbiru. Innallaha ma'as sabirin. Kalau Allah sudah bersama orang yang sabar, kira-kira musuh-musuh ada yang berani ngelawan? Nggak berani. Dan meninggal pun kita teman-teman, dari dunia ini, pahala kebaikan yang kita tancap tadi, kita udah wakaf air minum, wakaf sumur bor, guru ngaji kampung di backup, di support, bikin masjid di mana-mana dengan izin Allah, wakafkan mobil, itu yang nanti akan bersaksi di hadapan Allah. Itulah harta dan perniagaan yang dibawa mati. Allahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan di awal. Mungkin ada diskusi-diskusi, dan yang jelas saya berharap Mas Ipo menambahkan, mudah-mudahan bisa saya juga belajar di kesempatan yang penuh berkah ini. Jazakumullah ahsanal jaza. 2 ayat yang saya sampaikan tadi, surat 24 ayat 37 dan surat 8 Al-Anfal ayat 46. Mudah-mudahan kita bisa duduk sehati, bisa sambung ukhuwah, bersaudara sampai surga. Berkumpul di dunia, bersahabat di dunia, berkumpul juga nanti di akhirat sampai bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Terima kasih Ustaz. Terima kasih
Jazakumullah ahsanal jaza. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kalau ada yang mau bertanya silahkan ya. Mungkin kesempatan pertama izin saya yang bertanya dulu, Ustadz. Ustadz, ini kan memang namanya perbedaan pendapat itu pasti selalu ada, Ustadz, di kalangan kita, di kalangan Muslim gitu ya. Sampai sebatas apa toleransi kita membolehkan, mengizinkan perbedaan, khawatirnya nanti ada yang perbedaannya agak ngawur juga gitu, Ustaz. Ya. Itu, Ustaz. Gimana, Mas? Jadi perbedaan membolehkan? Maksudnya perbedaannya seperti apa yang kira-kira masih dibolehkan, Ustaz? Apa juga ya kira-kira yang perbedaan yang tidak bisa ditoleransi, Ustaz? Jadi Mas Ipo dan kawan-kawan semuanya, perbedaan dalam Islam itu perbedaan-perbedaan tentang furu'. Kalau dalam dimensi fikih contohnya ya, furu' itu gini. Bab-bab furu' itu adalah hal-hal yang sifatnya cabang. Mungkin ini udah biasa dibahas ya, tapi sekedar contoh konkretnya gini. Umar bin Khattab itu dengan Ibnu Umar, anaknya sendiri, itu berbeda pendapat. Ibnu Mas'ud dengan Umar bin Khattab itu juga berbeda pendapat. Padahal sama-sama hidup di zaman Rasulullah. Tapi teman-teman semua, yang saya mau tekankan adalah ketika Umar bin Khattab berselisih pendapat dengan Ibnu Mas'ud, lebih dari 100 masalah. Bukan 1-2 loh ya, 100 masalah. Terus orang tanya, wahai Umar, apa pendapatmu tentang Ibnu Mas'ud? Saya dapat cerita ini dari takmir Masjidil Haram. Waktu saya umroh, ngobrol-ngobrol, terus saya cerita, tanya-tanya tentang fikih gitu. Dia ceritakan ke saya tentang, ini saya lupa namanya Syekh Khalil apa Syekh siapa. Pokoknya di pintu ke 97, 98 itulah. Di situ tuh saya ngobrol-ngobrol sama beliau, cerita tentang fikih. Jadi beliau bilang, Ibnu Mas'ud dengan Rasulullah, dengan Umar bin Khattab itu berbeda pendapat. Lebih dari 100. Ketika ditanya apa pendapatmu tentang wahai Umar, apa pendapatmu tentang Ibnu Mas'ud? Kata Rasulullah, kata Umar, itu orang pintar, itu orang hebat, itu samudra ilmu, wawasannya luas dan lain. Kalau engkau mau belajar ilmu, belajarlah sama dia. Kata Umar. Begitu orang tanya sama Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, ya kan? Apa pendapatmu tentang Umar bin Khattab? Oh, Umar bin Khattab itu sahabatnya Rasulullah. Inspirator Quran. Banyak ayat-ayat Quran turun lewat wasilah ide dan inspirasi atau celetukan dari beliau. Kayak kalimat fatabarakallahu ahsanal khaliqin itu kan kalimat dari Umar. Lalu diabadikan Allah jadi ayat Quran. Jadi bedanya ulama zaman dulu, Mas Ipo, orang-orang zaman dulu, zaman sahabat itu, dia itu kalau berbeda pendapat tetap saling hormat, tetap respect. Hari ini begitu beda pendapat langsung berantem. Makanya ada yang bercanda tapi serius. Serius tapi bercanda. Orang dulu mengislamkan orang kafir. Orang sekarang mengkafirkan orang Islam. Terus gimana nyikapinnya? Ustaz, nah kita ambil titik tengah. Kalau memang dia mau berbeda, silakan berbeda. Apalagi kayak bab muamalah, ini pembahasannya panjang kali lebar. Maka kadang-kadang ada hal yang sifatnya furu, tapi dianggap jadi asal. Yang tidak boleh itu kayak sholat subuh 3 rakaat, itu udah nggak boleh diperdebatkan. Tapi kalau pakai fikih atau pakai kunut atau enggak, itu masih beda pendapat. Ada lagi yang lebih ekstrim. Masih ada waktu nggak, teman-teman? Contoh ya, perbedaan. Ini saya dengar langsung dari Ustaz Abdul Somad. Jadi beliau cerita sama saya, Ustaz Abdul Somad itu alumni Maroko. Teman-teman, for your information, untuk taman informasi, Maroko itu mazhabnya Maliki. Ustaz Abdul Somad itu S2-nya kan Maroko, S3-nya Sudan. Di Maroko itu ustadz-ustadznya, syekh-syekhnya semuanya mazhabnya Maliki. Teman-teman, sholat subuh ala mazhab Maliki itu habis di rakaat kedua ya. Rakaat kedua, selesai baca Al-Fatihah, kemudian selesai baca surat pendek, misalnya minal jinnati wan nas Allahu Akbar. Kalau kita kan langsung ruku. Kalau di mazhab Maliki enggak langsung ruku. Di mazhab Maliki kunut dulu. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait dan seterusnya. Bisa kebayang enggak kata Ustaz Abdul Somad cerita sama saya, kalau saya pulang dari Maroko pakai gaya Maliki, lalu saya mimpin sholat subuh di tablik akbar keliling ini, dibilang sholat sesat nggak? Orang bilang apa? Subhanallah, subhanallah. Ya kan?
Jadi di sana itu, di mazhab Maliki itu kunutnya itu sebelum ruku. Kalau kita di Indonesia nih gimana rata-rata kalau pakai kunut? Ruku dulu kan? Habis itu sami Allahu liman hamidah. Habis itu baru kan? Allahumma hdina fiman hadait. Dah, satu. Cerita yang kedua yang saya dapat. Satu lagi. Kalau Imam Malik itu sholatnya tidak bersedekap. Enggak kayak gini. Tangannya di samping. Syiah menirunya. Syiah meniru mereka gitu. Untuk berpura-pura seolah-olah Islam. Nah, satu lagi. Imam Ahmad bin Hambal, yang sekarang ini banyak ya, Imam Ahmad bin Hambal ini, walaupun mereka nggak mau ngaku mereka bermadhab, tapi mereka sebenarnya lagi kolaborasi, afiliasinya tuh sanadnya tuh ke Imam Ahmad bin Hambal. Teman-teman, Imam Ahmad bin Hambal itu tidak berkunut, sholat subuh, sholatnya nggak pakai kunut. Tapi pernah satu waktu beliau jadi makmum dari Imam Syafi'i dan muridnya Imam Syafi'i. Bagaimana sikapnya? Karena Imam Ahmad bin Hambal tidak berkunut, tapi imamnya berkunut, maka dia angkat tangan. Pas imam yang Syafi'i ini angkat tangan, Allahumma hdina fiman hadait, wa'afina fiman afait, beliau angkat tangan. Itu Imam Ahmad bin Hambal loh ya. Yang tidak pakai kunut, imamnya pakai kunut, angkat tangan. Lah kita imam bukan, Quran aja terbalik-balik. Jangankan ngapalkan ayat Qurannya, nomor surat aja banyak nggak hafal kok saya yakin. Ini kalau dites nih, coba-coba kita. Dapat hadiah 500.000 gitu. Nggak usah lah banyak-banyak. 1 sampai 10 aja. 1 Al-Fatihah, 2 Al-Baqarah, 3 Ali-Imran, 4 An-Nisa, 5 Al-Maidah, 6 Al-An'am, 7 Al-A'raf, 8 Al-Anfal, 9 At-Taubah, 10 Yunus. Itu bolak-balik aja, jangan-jangan banyak nggak apa. Terus begitu sholat subuh imamnya pakai kunut nggak mau angkat tangan. Lebih pintar ente berarti daripada Imam Ahmad bin Hambal. Nah, ketemu kesimpulannya Mas Ipo, Ustaz Abdul Somad bilang sama saya gini, fikih itu luas akhi, yang sempit itu hati kita. Itu jelek banget. Oke. Mitra BP, masih ada suaranya? Oke, silakan Mas Basori mau tanya. Ya, terima kasih Ustadz Lukman. Saya sering ikut IG, banyak quotes-quotes yang bagus barusan di share di status WA dan IG story. Nah, kadang-kadang kita bisnis, niaga, dagang, dibawa mati. Itu ada tuh nyinyires yang bilang, bisnis kok bawa-bawa agama kok dibisniskan, kayak gitu-gitu loh Ustadz. Kadang-kadang kita kan males debat, apalagi sahabat, teman, dan sebagainya gitu kan. Nah, ada nggak cara cerdas, yang cara khas Ustadz, mungkin bercandanya juga ada gitu kan, tanpa harus marah-marah dan emosi. Cuma kadang-kadang kan kita kepikiran tuh yang kayak gitu Ustadz. Jadi katakanlah kita bisnis ada unsur Islamnya, ada syariahnya gitu kan. Ya dia pinginnya bisnis saja, nggak usah bawa agama ya agama aja, nggak usah dibisniskan gitu loh Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya. Baik, terima kasih. Bagus banget pertanyaannya ini. Itu namanya sepilis. Orang yang kayak gitu orang sepilis. Dia punya penyakitnya sepilis. Kok jelek banget Ustaz? Memang jelek. Jadi jangan LGBT antum menyebutnya. Kalau Ustaz Abdul Somad bilang penyuka lobang tit, nah itu. PLT. Itu orang sepilis. Apa itu sepilis Ustadz? Sekuler, pluralis, dan liberalis. Dia pisah-pisahkan agama dengan dagang. Jangan bawa-bawa agama dong dalam bisnis. Jangan bawa-bawa bisnis dong dalam agama. Giliran mati dia mau dikuburkan secara agama. Ini kan orang sepilis. Sakit jiwa. Jadi gimana nyikapinnya? Dengarkan baik-baik kalimatnya. Orang, kalau sudah nggak suka sama kita, jangankan kita kentut, kita senyum aja salah di mata dia. Coba ulang. Mas, siapa tadi yang nanya? Orang jangankan kita. Kalau sudah tidak suka. Kalau orang tidak suka, jangankan kita kentut. Jangankan kita salah. Salah di mata dia. Maka cara nyikapnya gimana Ustadz? Kentutlah sambil tersenyum. Orang juga komen kok, Ustadz kok sekarang pakai iklan-iklan di depannya? Kok ada BP, apa itu Ustadz yang merah-merah kotaknya? Saya bilang British Propolis. Ustadz promosi ya? Enggak, saya bilang iklan terang-terangan. Oh, masa ada yang tanya sama saya, Ustadz dukung BP enggak? Masya Allah, saya bilang, yang lain itu mungkin posting Instastory cuma 15 detik. Saya 1 jam full pajang BP. Ada nggak yang pajang BP 1 jam full?
Itu sama juga saya kayak cinta saya sama antum semuanya. I love you full. Siap. Masa ditanya lagi, Ustaz gimana komitmennya dukung BP? La ilaha illallah. Orang instastory 15 detik, saya 1 jam full. BP itu nangkring dipajang. Sama botol-botolnya saya pajang. Daripada saya pajang tisu, daripada saya pajang Danone dan lain-lain, pajang BP lah. Jelas keberpihakannya, jelas halalnya, jelas kontribusinya untuk dakwah. Jadi kalau orang udah nggak suka sama kita, bos, jangankan kita senyum. Jangan kita kentut, kita senyum aja salah. Cara nyikapinya gimana Ustadz? Kentutlah sambil tersenyum. Tapi itu jangan ya. Dah, buka Quran aja, buka Quran. Saya bercanda. Buka Quran. Quran surat 6 ayat 116. Jadi kita enak kalau ngobrol tuh pakai Quran ya. Ayo buka Qurannya. Dapat nggak? Yang nanya tadi tanggung jawab. Buka Quran surat ke-6. Udah? Ayat 116. Ya, buka. Coba. Langsung artinya Ustadz ya. Boleh. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanya persangkaan belaka dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Ya. Jadi, kalau kamu mengikut kebanyakan manusia, maka mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Iyattabi'una illa zonna. Mereka hanya mengikuti prasangkanya belaka. Wa inhum illa yakhrusun. Yang mereka lakukan itu penipuan, bohong. Maka jangan ikut kebanyakan orang. Yang ikut BP nggak banyak. Yang kaya nggak banyak. Yang sukses juga nggak banyak. Memang begitu. Berlian pasti lebih mahal daripada garam. Garam tuh banyak, makanya harganya murah. Segala sesuatu yang banyak itu pasti murah, kecuali adab. Kullu syai'in idza kathura rakhusa illal adab. Yang banyak itu pasti murah kecuali ada. Nah, yang sedikit nih memang mahal. Maka Allah bilang qalilam ma tashkurun, sedikit yang bersyukur. Qalilam ma tadzakarun, sedikit yang ini. Mana ada bisnis bangun subuh jam 3 teriak-teriak, pembinaannya jam 3 subuh. Kalau nggak pakai iman antum masuk parit semuanya, babak belur. Baru join udah suruh ikut Zoom. Mana ada yang kena marah kalau matiin kamera? Yang lain tuh biasa aja ikut Zoom matiin kamera. Di sini nggak boleh kan? Haram matiin kamera. Cobalah kalau nggak kena bantai sama Mas Ipo. Nyatat, datang tepat waktu, terlambat salah sendiri gitu kan. Mas Ipo WA saya, Ustaz jam 9 kalau bisa masuk sebelumnya. 8.28 saya masuk udah join. Saya tahu diri juga masa terlambat, pembicara datang terlambat. Malulah. Guru datang terlambat. 8.28 saya join. Belum dikonfirmasi sama admin. Alhamdulillah langsung join. Masya Allah. 8.28 saya udah join. Dan saya belum balik dari subuh tadi. Antum lihat baju saya masih sama dengan SMK tadi. Saya udah selesai ngajar kelas mu'alim, udah selesai rapat, udah ngarahkan pembangunan gedung dan lain-lain. Bisa ikut sama antum juga. Alhamdulillah izin Allah. Jadi jangan ikut kebanyakan orang. Lakukan apa yang tidak dilakukan orang lain, maka antum kita akan mendapatkan apa yang tidak didapatkan oleh orang lain. Allahu Akbar. Semangat, semangat. Semangat. Kayak provokator aja saya nih. Nggak apa-apa lah ya Mas Ipo ya pagi ini ya, mumpung lagi semangat nih. 11-12 kita Ustaz. Soalnya saya lihat kawan-kawan nih loh, saya tuh pengen dukung, pengen support. Soalnya ada yang tanya saya, Ustaz dukung BP nggak katanya? Masya Allah saya bilang. Masa ditanya, diragukan kecintaanku padamu? I love you full. Kamu itu 134 bagi saya. Antum semua itu 134. Kok gitu Ustaz? Karena antum nggak ada duanya. Cie. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Monggo, silakan. Ya, Coach Wendy, kalau mau nanya silakan. Coach Wendy ini dari Sumatera. Masya Allah. Ini di mute masih. Oke. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih kepikiran Ustadz yang tadi Ustadz pertanyakan kan. Banyak orang dagang akhirnya lupa sholat. Ada juga orang yang sibuk sholat akhirnya lupa dagang. Nah ini kita mau bahas nih Ustadz sedikit dari perspektif yang sibuknya ibadah tapi lupa dagang. Ini sering banget ya Ustadz terjadi ketika masa-masa Ramadan Ustadz. Karena ketika kita ajak ya mitra untuk meeting, ajak untuk pembinaan, ya alasannya mau fokus ibadah dulu gitu. Sementara dia ini punya mitra juga yang butuh untuk dibimbing juga Ustadz. Dan yang seperti ini ada banyak banget Ustadz. Karena memang kebetulan kan
ya di sini banyak yang pengikut Ustadz gitu kan, maksudnya yang orang suka ngaji, suka ibadah ya, tapi akhirnya melalaikan ya kewajiban bisnisnya. Mungkin untuk dia pribadi dapurnya sudah cukup, tapi bagaimana dengan mitra-mitra yang lainnya? Mungkin Ustadz boleh diberikan nasihat ya Ustadz terkait masalah itu. Mudah-mudahan jadi pengingat buat kita semua. Terima kasih Ustadz. Orang kalau minum British Propolis ini cerdas-cerdas ya. Pertanyaan itu berkualitas gitu. Biasanya kalau saya majelis, Ustadz gimana supaya istiqomah gitu lah. Ustadz semuanya ini ya, gak enak saya jawabnya. Gampang gitu loh. Ini pertanyaan ini harus panjang, nggak apa-apa. Ada waktu nggak Antum? Siap, Ustadz. Aman. Oke, aman ya. Saya mah ada aja terus. Nggak sesibuk antum-antum lah. Jadi gini, Islam itu mengajarkan kita untuk salih dan muslih. Islam itu agama yang sempurna, perfecto. Sempurna. Apa yang diajarkan Islam? Salih dan muslih. Antum baca Quran, sholat, zikir, wirid, berbagi. Itu amalan soleh. Antum pribadi sama Allah. Tapi jangan lupa, Islam juga agama yang muslih. Agama yang apa? Soleh itu artinya punya spiritual yang baik. Tapi muslih itu artinya punya kiprah kebermanfaatan yang baik. Kesalahan fatalnya, Mas Ipo dan kawan-kawan semua, adalah orang itu korban sepilis tadi, sekuler dan pluralis. Akhirnya ibadah itu konotasinya hanya Ramadan. Kenapa saya bikin gerakan infak beras itu tiap bulan? Karena saya tanda kutip marah sama umat ini. Marah sama orang-orang itu. Kenapa ente sedekah bulan Ramadan aja? Emangnya anak yatim cuma hidup Ramadan? Syawal mati kan mereka semua tuh? Syawal tuh mereka makan ikan asin lagi loh, tahu nggak? Syawal tuh mereka tuh makan ini. Sampai ada Mas Ipo, sorry ya saya harus ceritakan. Sampai ada satu pesantren, mohon maaf, terpaksa mencukur gundul semua santrinya. Saya tanya kenapa dicukur gundul? Supaya hemat biaya sampo. Nah kita bisa makan juta-juta, bisa beli baju branded. Kemana kita selama ini? Marah saya kan. Dan nggak bisa saya bilang, ayo siapa yang mau ikut aja, 25.000 lah sebulan. Ngambil market yang besar. Karena disekulerkan, akhirnya jadi manusia yang Ramadhani. Taat, tahajud, baca Quran, bangun malam hanya waktu Ramadan. Ramadan mendadak solehah semua. Mendadak soleh. Sedekah jor-joran, nggak salah. Tapi Syawal juga anak yatim masih hidup. Maka kata Rasulullah, bukan kata saya, ada yang Ramadhani, ada yang Rabbani. Kalau dalam Quran, kunu Rabbaniin, jadilah orang-orang yang Rabbani. Siapa itu Rabbani? Dia tetap baik, tetap soleh di bulan Ramadan dan di bulan-bulan yang lain. Jangan antum beda-beda, ini hari Jumat Ustadz sedekahnya kencang, hari Jumat nggak kencang. Nggak ada siapa yang nyuruh sedekah pisah-pisahin hari. Memang ada fadilah hari Jumat. Tapi hadisnya kalau antum baca, Rasulullah itu menyampaikan ada malaikat yang turun tiap pagi kan, 2 malaikat. Satu doakan kebaikan, satu doakan kebangkrutan. Berarti Senin ada paginya nggak? Ada. Selasa ada paginya, Rabu ada pagi. Makanya program kita inspiring, infak setiap hari kalau bisa sering-sering. Rumusnya gimana Ustadz? Nggak apa-apa banyak, yang penting ikhlas. 1 miliar ikhlas lebih baik daripada 100 juta diungkit-ungkit. Setuju nggak? Langsung ngangguk-ngangguk. Berapa botol ya dijual ya? Nah, gitu kan otaknya. Solih dan muslih. Apa itu solih dan muslih? Dia harus spiritualnya beres, dagangnya jujur, taat. Tapi juga harus profesional, itu muslim yang benar. Hari ini teman-teman, sorry ya, boleh masuk lebih dalam ini. Hari ini teman-teman, kita ditipu sama casing. Penampilannya syariah banget gitu ya. Solehah banget. Apa penampilannya apa? Solehah banget. Kalau ngomong tuh, Masya Allah, Tabarakallah. Giliran dagang, giliran bisnis, kita yang ngucap Masya Allah tabarakallah ngeliat tingkah lakunya. Waktu minjam, waktu mau ngutang, cium tangan bolak-balik. Tolong Hajah, Ustazah, Afwan, bisa nggak Ana minta tolong sama antum? Afwan. Giliran udah dipinjamin, dia lebih galak daripada kita. Lo yang salah, lo yang marah. Fakta atau mitos, ayo. Semuanya teriak fakta Ustaz. Korban ya atau pelaku? Giliran mau ngutang baiknya luar biasa. Waktu mau minjam melas-melas, waktu bayar malas. Ini nggak soleh, nggak muslih gitu loh.
Jadi nggak bisa dipisah, bos. Rasulullah itu pedagang dan pelaku spiritual, orangnya soleh dan muslim. Maka kita sebagai muslim nggak boleh. Maka saya selalu bilang gini, ada musuh Islam hari ini, kemalasan berbalut spiritual. Kemalasan berbalut spiritual. Ini masih mending teman-teman, masih ada spiritualnya gitu loh. Ini udahlah nggak spiritual, malas pula. Itu namanya SMS, sudah miskin sombong. Orang kayak gitu enaknya diapain Ustaz? Ruqyah. Pakai apa? Daun. Daun apa Ustaz? Daun pintu. Bukan daun bidara. Daun bidara nggak mempan, yang keluar jinnya. Oh, dia malas kok. Ya kan? Diajak dagang nggak mau. Diajak jualan bilang nggak ada modal. Kemana-mana bawa handphone. Terus bawa charge. Terus ngupdate status, semua akan indah pada waktunya. Oh, keong racun, bangun, tidurmu terlalu miring gitu bilang dia. Astagfirullah, maafkan saya Mas Ipo ya, ngomongin nggak pakai edit-edit nih. Aduh, nah. Ngasih semangat kawan-kawan ini, emak-emak nih loh. Ya kan? BEB, barisan emak-emak BP. Pokoknya semangat terus, pokoknya closing. Apapun kondisimu, engkau adalah reseller. Pokoknya gitu aja udah. Allahu Akbar. Ketemu orang tetesin mulutnya. Ketemu orang suruh cuci muka. Gitu aja udah. Siap. Cuci muka. Pakai BLG. Pakai BLG Pro. Kan orang tanya sama saya, Ustaz kok wajahnya glowing? Masa saya bilang, saya harus cerita-cerita lagi. Nggak apa-apa lah. Saya bilang, Ustaz promosi ya? Enggak, saya bilang. Campaign terang-terangan. Akhirnya nanya, Ustaz kalau mau jadi mitra BP gimana? Hubungi nomor di bawah ini kan gitu. Closing juga kita. Ya. Kan yang dikejar tuh dua Ustaz, blessing dan closing Ustaz. Benar, setuju. Allahu Akbar. Kenapa harus closing? Supaya sedekahnya bisa tambah banyak. Supaya sedekahnya bisa tambah ikhlas. Supaya sedekahnya bisa seenaknya. Kan nggak apa-apa banyak, yang penting ikhlas. Benar, blessing and closing. Setuju saya. Ini ada mak mau nanya Ustaz, boleh Ustaz ya? Ini dari Kak Dias. Siap, boleh. Saya masih ada waktu. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Ya, silakan. Saya termasuk BEP tadi Ustaz. Waalaikumsalam. Apa? Barisan emak-emak propolis juga Ustaz ini. Jadi gini Ustaz. BEP ya, barisan. Jadi begini Ustadz, perihal tadi yang Ustadz sampaikan untuk menguatkan ukhuwah, persatuan kuat, dalam kita berbisnis, mungkin aja ada beberapa persoalan yang sifatnya tuh nanti jadi konflik. Yang saya di sini mau tanyakan kepada Ustadz ya, dan mungkin sebagai perwakilan dari teman-teman semua, mungkin saja namanya bisnis ada konflik ya Ustadz. Nah, saya mau tanya apakah ada konflik kecil? Itu yang pertama. Atau semua konflik itu ya namanya konflik gitu. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita menyelesaikan konflik itu, sedangkan di mana kita tidak boleh bertengkar, kemudian kita juga harus menjaga satu sama lain. Tapi kalau tadi kita katakan ya misalnya ada yang menjadi makmum itu tidak taat, tapi mungkin menjadi leader nggak becus tadi kalimat Ustadz kan. Nah itu pas banget kan buat mungkin sebagian di antara kita. Nah, mungkin bagaimana caranya agar kita bisa menyelesaikan konflik itu agar BP ini tetap kuat, kemudian tetap menjaga ukhuwah, tapi sedangkan kita juga mengetahui karena terakhir ketemu Ustadz waktu di rumah Mas Ipo, itu dia pegang sekali bahwa kita memang harus screening orang ya ketika untuk menjadi tim inti kita ya Ustadz. Nah, hal-hal seperti itu yang mungkin kita perlukan saat ini Ustadz agar kita bisa menjaga BP ini agar tetap kuat dan ukhuwah tetap terjaga. Mungkin itu Ustadz pertanyaannya. Terima kasih banyak. Memang, Masya Allah nih BEP nih ya, barisan emak-emak propolis ini luar biasa. Emak-emak aja pertanyaan kayak gini. Biasanya emak-emak gimana Ustadz meningkatkan dagangan gitu ya. Gimana cara istiqomah? Kalau orang tanya gimana cara istiqomah, saya jawabnya pergi ke kuburan, baring di samping kuburan minimal 10 menit saya bilang. Itu cara istiqomah tuh. Kalau di samping kuburan aja nggak bikin dia taat, memang batu memang. Dah, pertanyaan Mbak Dias. Jawabannya 1. Mulai dengan benar sejak awal. Coba diulang. Mbak Dias. 1. Mulai dengan benar sejak awal. Gimana? Benar secara akad dan benar secara adab. Itu dulu. Mbak Dias bisa masak kan?
punya bumbu rahasia kan. Misalnya masakan apa yang Mbak Dias kuasai? Ayam, daging, atau ikan? Coba nanya dulu aja saya. Masakan apa yang Mbak Dias kuasai? Ayam goreng, Ustadz. Telur dadar ya? Iya, itu baru mau bilang. Mending lah masih bisa masak ya. Ada juga istri-istri di Samudra Atlantik sana tuh suaminya di Grab, di GoFoodin terus. Dikirimin makanan itu. Saya nyebutnya itu istri virtual. Karena beli gas 3 bulan nggak habis-habis. Canda. Nanti pada tersinggung, level. Nah, mulai dengan benar sejak awal. Mbak Dias pandai masak ayam, misal gitu. Bumbunya sudah bumbu terbaik, pakai lengkuas, pakai ini, pakai itu. Gramasinya udah keren. Tapi yang dimasukin ayamnya ayam busuk, ayam mati. Kira-kira hasil masakannya enak atau rusak? Rusak, Ustadz. BP produknya sudah bagus, marketing plan-nya sudah keren, di-endorse oleh ustadz-ustadz, ya kan? Kemudian marginnya, alhamdulillah, profitnya luar biasa, kontribusi manfaatnya sudah hebat, bumbu packagingnya sudah rapi, nggak perlu macam-macam, tinggal share link, closing. Tapi manusia yang menjalankannya, manusia-manusia yang, mohon maaf ya, la yahya wa la yamut, hidup segan mati tak mau, antum hanya akan buang-buang waktu sama pemalas-pemalas yang berbalas spiritual tadi. Maka screening, filter. Kalau saya filternya 3. Boleh ikut, boleh enggak. Ini R&D syariah namanya. Research and Development Syariah. Di tim saya, di Paskas seluruh Indonesia, dimanapun saya, misalnya saya jadi komisaris di sebuah perusahaan, tim-tim inti itu screeningnya itu MSQ. Apa MSQ, Ustaz? Masjid Subuh Quran. Masjid tempatnya, subuh waktunya, Quran isinya. Kenapa MSQ, Ustaz? Ini yang diajarkan baginda Rasulullah untuk men-screening SDM. Jadi Munzalan dengan izin Allah paskasnya 5.000-an. Kemudian santri-santri ada 400.000, pondok-pondok mitra dan lain-lain, SDM yang bermitra sama kita, beberapa lagi perusahaan yang sedang saya dampingi hari ini. Itu semua screeningnya saya bilang top manajemen, board of director, sampai level-level manager, saya bilang wajib MSQ. Apa MSQ? Masjid Subuh Quran. Kenapa? Orang munafik nggak suka masjid. Orang munafik nggak bisa bangun subuh, dan orang munafik nggak suka belajar Quran. Quran itu bukan hanya kajian Quran teman-teman, tapi talayat lu, membaca Al-Quran dengan benar. Nanti Mbak Dias buka Al-Baqarah 121. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Siapa yang kami kasih Quran, maka wajib hukumnya membacanya dengan bacaan yang benar. Mana ikhfa, mana izhar, mana tajwid, mana idgham, mana alif lam syamsiah, mana alif lam qamariyah. Harus bisa kita, bos. Ngerti hukum dunia, ngerti manajemen, ngerti alur keluar, kas masuk, bisa baca neraca, nggak bisa baca Quran. Hello. Ada yang kurang sehat. Maka saya push, kalau tim-tim saya misalnya, Ustadz tolong dong dampingin perusahaan saya, tolong dampingin, mana board of directornya, saya bilang, mana manajemennya, sini kumpul semua sama saya. Kalau nggak mau sepakat baca Quran, nggak mau perbaiki kualitas baca Quran, saya bilang saya get out, saya yang keluar dari perusahaan ini, saya bilang. Atau antum yang keluar. 2 aja pertanyaan saya biasanya, komit atau pamit. Itu yang saya maksud dengan mulai dengan benar sejak awal. Apa DNA yang dimasukkan Mbak Dias dan kawan-kawan semuanya? DNA yang wajib diinstal di awal adalah ketaatan. Karena ini kalimatnya Umar. Kalau kita nggak bisa mengalahkan musuh dengan kekuatan kita, kita bisa mengalahkan musuh kita dengan ketaatan kita. Berapa banyak kelompok yang kecil dimenangkan Allah atas kelompok yang besar. Biiznillah. Gimana mau menang baca Quran belepotan? Tadi nomor surat nggak hafal. Mana alif lam syamsiah, kita hafal price list dengan product knowledge, nggak hafal tajwid. Gimana? Coba pegang kepalanya. Astaghfirullahaladzim. Kok mirip saya ya gitu? Coba diulang. Siapa yang nyesel pagi ini? Terlalu kenceng ya saya ngomongnya ya? Mohon maaf ya. Mas Ipo yang nyuruh. Gak. Maksudnya Mas Ipo yang minta saya jadi bicara. Saya nggak tahu juga materinya kayak gini kan. Mbak Dias nanya ya, lu jual gua borong lah gitu.
Tapi mudah-mudahan nggak ada di BP. Di BP insya Allah solehah semuanya. Hafiz Quran 30 juz semuanya ya. Qurannya di luar kepala semuanya kan? Sudah di luar kepala kan Qurannya kan? Mana Mbak Diasnya langsung hilang ya? Mbak Dias? Masih ada? Hadir Ustadz. Oh, hadir. Saya kira langsung live. Maka saran saya kalau ikut kajian-kajian kayak gini, siapkan sabuk pengaman. Karena akan banyak goncangan-goncangan. Makin ada yang nanya lagi, makin kenceng goncangan. Astagfirullahaladzim. Tapi orang BP udah biasa digoncang ya sama si Ipo ya. Udah kenceng, malah lebih kenceng jangan-jangan. Selanjutnya silakan, monggo. Gitu Mbak Dias ya. Jadi kalau bicara konflik-konflik biasa, tapi meminimalisir konflik, screening dari awal. Pilih orang-orangnya. Kalau dulu di dunia bisnis yang saya jalanin itu bilang, fokuslah pada orang yang aktif, yang mau diarahkan. Karena definisi berjamaah itu Mbak Dias dan Mas Ipo dan kawan-kawan semuanya adalah ada imam yang ditaati. Ada makmum yang mengikuti. Kalau di Munzalah, saya imamnya. Tapi kalau di BP, saya makmum. Mas Ipo imamnya. Saya sami nawa atona. Ustadz, gini Ustadz, ngomong ini Ustadz. Siap. Sami nawa atona. Saya jamaah. Mas Ipo ruku, saya ruku. Mas Ipo sujud, sujud. Saya ikut. Gitu kira-kira. Jadi mental kita tuh mental siap memimpin dan siap dipimpin. Itu yang saya belajar di Gontor. Kadang-kadang masalahnya begitu. Jadi pemimpin nggak becus, ya kan? Jadi makmum nggak taat. Begitu Allah. Ya. Next. Pertanyaan terakhir silakan Mas Ahmad. Mas Ahmad. Baik, terima kasih Mas Ipo, Ustadz Lukman atas kesempatannya. Ustadz, kita bicara fikih perubahan bahwa semestinya kita itu lebih baik ya dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan. Nah, saya memperhatikan beberapa mitra itu secara ikhtiar bumi, kemudian langitnya secara kasat mata itu sudah melakukan yang cukup baik gitu Ustaz. Nah, kira-kira apa yang menjadi faktor ataupun screening dari ganjalan rezeki ataupun bisnisnya ya, bahwa yang bersangkutan ini secara perubahan itu belum terlalu signifikan gitu ya Ustaz, dari hasil yang didapatkan. Padahal ya tadi saya sampaikan ikhtiar bumi dan langitnya secara kasat mata dia sudah melakukan yang cukup baik gitu menurut pandangan kita. Jazakumullah khairan katsira atas jawabannya Ustaz. Masya Allah Mas Ipo, bersyukur banget saya nih dia hadir di sempat ini nih. Pertanyaan-pertanyaan antum nih Masya Allah, bagus-bagus pertanyaannya, berkualitas. Jazakumullah khair. Mohon maaf, Pak siapa tadi yang nanya? Ahmad Musyafa Arwani. Pak Ahmad, Ustadz Ahmad, Pak Haji Ahmad. Orang buang air besar, mohon maaf ya, buang air besar. Sudah selesai buang air besarnya, tapi masih bau. Kita masih cium bau-bau kotoran gitu. Mohon maaf. Kira-kira apa ya kira-kira sebabnya? Kalau kata orang Melayu, ndak dibasuh, ndak dicebok gitu. Sama nggak bahasa Indonesianya apa? Kalau habis buang air besar terus nggak dibasuh itu apa? Cebok. Ya, dicebok ya. Nah, teman-teman, ada orang yang sudah hijrah dari maksiat, zona di masa lalu. Tapi lupa cebok tanda kutip. Apa cebok itu? Taubat. Mohon maaf ya, background kita itu beda-beda. Maksiat kita juga beda-beda. Ini nggak usahlah jauh-jauh ya. Saya ngelihat yang depan mata saya aja nih. Kalau yang depan mata saya nih, yang depan-depan screen saya nih, ada Mas Agus, ada Pak Suyuti, Bu Neni, MOS Rofi, Mbak Wiwit, Milda, Husnul, Maestro, Bagus, Dewi Kusumaningsi, dan seterusnya nih. Ini kalau lihat-lihat masa lalunya, sepertinya lucu dan menggemaskan deh kayaknya. Untung masih hidup, dan untung Allah masih tutup aib dan dosa-dosa kita. Bener nggak? Seandainya Allah bongkar aib saya, nggak mungkin antum mau dengerin tausiah kali ini. Seandainya Allah bongkar aib-aib kita semua, nggak ada yang mau dengerin tablik akbar hari ini, tausiah hari ini, 900-an orang sampai 1000. Teman-teman semua,
orang terlihat sudah maksimal ikhtiar dunianya, bisa jadi itu cara Allah untuk men-screening awal. Orang ini komitmen nggak? Orang ini sungguh-sungguh nggak? Pernah lihat pengamen nggak antum? Pernah kan? Terus begitu jreng langsung dikasih duit. Pertanyaannya, orang yang langsung jreng dikasih duit itu disayang atau nggak pengen dengar nyanyinya lama-lama? Yang kedua kan, saya nggak mau dengar, pergi cepat kan gitu. Tapi ada pengamen nyanyi satu lagi dong bang, dua, satu lagi bang, satu album dia nyanyi. Belum kita bayar tuh. Begitu selesai kita tanya lagi, abang udah makan belum? Belum mbak, udah sini duduk. Makan, kasih traktir. Mbak, mas, anak istri ada? Ada di rumah, berapa orang anak? Anak 3, istri 1. Dah bungkusin, mau menu apa? Mau minum jus? Pulang, pakai apa? Mau nih jalan kaki? Nggak usah, saya pesanin ojek online. Udahlah dapat makan, dapat bungkus anak istri, dapat minum jus, dipesankan online, plus dapat duit 1 juta. Teman-teman, bukan siapa yang paling hebat, bukan siapa yang cetak skor duluan, tapi siapa yang bertahan lebih lama. Bisa jadi Allah sengaja nunggu tangisan kita kawan-kawan. Allah senang dengan tetesan air mata kita. Allah senang dengan taubat kita. Allah senang dengan air mata kita. Ya Allah, saya sudah tulis 30.000 botol ya Allah. 30.000 enggak closing ya Allah. Kata Allah, tunggu sabar. Nanti sekali kamu closing lewat semua yang lain. Saya ngalami itu teman-teman. 8 tahun saya nunggu pertolongan Allah. Di mana ini? Seperti apa? Datang atau enggak? Mikul beras, nggak ada yang kenal. Siapa yang kenal Lukman? Mana ada yang kenal? Ditoleh pun enggak. Saya yang nawarin infak beras malah dicurigain. Jangan kamu makan duit berasnya. Hari ini 2021 dengan izin Allah. Saya nggak kemana-mana. Allah takdirkan rezeki datang berlimpah. Nggak mesti harus duit kan. Emas batangan, Lamborghini, Ferrari. Rezeki sahabat, dapat British Propolis, bisa cuci muka tiap hari. Tadi wajah saya hitam jadi putih sekarang dengan izin Allah. Rezeki. Belum habis BP-nya udah kena kirimin lagi. Masya Allah, tabarakallah. Nggak masuk akal, tapi masuk rekening. Ustadz, ini ada transfer. Untuk siapa? Untuk Ustadz. Masya Allah, saya bilang. 8 tahun saya nunggu, bos. Ngamen 8 tahun mikul beras. Nggak ada yang kenal. No one knows me. Follower dikit. Ya kan? Antum-antum yang hari ini sedang berjuang, kakak-kakak yang meneteskan air mata, kak sabar, kak tenang, kak. Insya Allah, kak, Allah bersama kita. La tahzan innallaha ma'ana. Saya tahu perjuangannya Ustadz, sekarang lagi sulit Ustadz, ini lagi ini. Tenang, kak, ada Allah yang maha kaya. Allah nggak mungkin ninggalin kita selama kita taat sama dia. Ditolak, difitnah, diremehkan, dilecehkan. Saya ngalami semua. Ana ma'akum wa ana mislukum. Saya bersama antum dan saya seperti antum juga. Tenang aja. Mas Ipo juga dulu jualan burger kan. Merintis juga hidup susah kan. Tapi sayangnya beliau sama antum semuanya. Makanya nggak mau ngelepasin. Supaya banyak orang-orang dari mitra BP ini lepas dari riba, lepas dari hutang, bisa sedekah, bisa bangunin rumah untuk orang tuanya. Saya nangis juga netes air mata lihat laporan. Mas Ipo bilang, Ustadz nih teman-teman mitra BP beli rumah kayak Ustadz, beliin orang tuanya Ustadz, ngerehab rumah orang tuanya. Nangis saya bilang, ini alasan saya untuk terus mendukung BP. Semoga Allah izinkan saya terus bersama BP sampai akhir hayat. Teman-teman semua, saya nggak lip service, nggak ngomong karena ada Mas Ipo di dalam, tapi saya ngelihat konkret jelas apa kontribusi dari BP ini kepada umat ini. Masa saya nggak dukung? Dosa lah saya. Nah, antum yang hari ini dipilih Allah untuk membersamai bisnis ini, jangan jadi pengkhianat dalam bisnis. Jangan hianati bisnis ini. Jangan jadi pecundang. Ayo selesaikan apa yang sudah kita mulai. Jalan terus. Saya orang baru di BP, tapi saya langsung pajang BP di meja saya. Antum lihat SMK di setahun 2 tahun yang terakhir. Ada nggak produk yang saya pajang di situ? Nggak ada. Satu-satunya produk yang saya pajang itu BP aja. Untuk menunjukkan komitmen saya juga. Bukan hanya sama Mas Ipo, tapi sama mitra BP. Sama Allah dan Rasulnya. Ya Allah, aku bersama. Aku berpihak di bisnis ini. Kan kayak semut Nabi Ibrahim itu loh teman-teman. Bukan masalah dengan airnya yang kita bawa kan. Tapi kepada siapa kita berpihak. I stand by your side. Saya tunjukkan keberpihakan saya. Saya dukung BP. Saya support BP. Minum BP tiap hari dengan izin Allah.
Maka buat mbak-mbak yang hari ini tanda kutip sedang ngamen, sedang menangis, tunggu mbak, pertolongan Allah pasti datang. Tapi pertolongan Allah hanya bisa datang kepada yang percaya. Pertolongan Allah hanya bisa datang kepada yang percaya. Yakin gak antum ditolong Allah? Percaya gak Allah akan tolong antum? Yakin gak Allah akan bukakan lapangan pekerjaannya? Allah akan lunaskan hutang-hutang? Yakin gak Allah akan sembuhkan? Yakin loh, kenapa kita harus takut? Allahu Akbar. Semangat ya, sabar-sabar, tenang. Sekarang ini skor sementara bos. SPBU, semua pasti berlalu. Semua pasti berlalu. Ini sementara, miskin sementara, kaya sementara, sukses sementara, sehat sementara. Di bawah sementara, di atas pun sementara. Gak ada yang bisa kita pamerkan. We are nothing. Allah is everything. La haula wa la quwata illa billah. Maka buat seluruh keluarga besar dan mitra BP, tetap semangat dan istiqomah. Selesaikan apa yang sudah kita mulai. Gak apa-apa ngamennya agak panjang, mungkin 1 album, 2 album, sekali, 2 kali. Sampai waktunya, momentumnya, Allah takdirkan rezekinya mengalir berkah berlimpah. Insya Allah. Allahu Akbar. Biar tambah berkah, kalau boleh tutup dengan doa, Ustaz. Siap. Teman-teman semua, mari kita berdoa kepada Allah, semoga sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, Allah meridhoi dan menerima amal soleh kita semua. Semoga sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, semoga mengalir pahala kebaikannya untuk kedua orang tua kita. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, semoga jadi wasilah untuk menebus dosa-dosa di masa lalu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ya Allah, Engkau yang Maha melihat. Engkau yang Maha mendengar kami semua mohon padamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, terima amal soleh kami ya Allah. Terima amal soleh kami ya Allah. Terima amal soleh kami ya Allah. Sekecil apapun kebaikan yang kami lakukan, terima ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, seandainya Engkau terima amal soleh kami, ridhoi kebaikan yang kami lakukan, ridhoi pengorbanan kami ya Allah, ridhoi sekecil apapun yang lakukan ya Allah. Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Rabb. Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Rabb. Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Rabb. Kami yang biasa meninggalkan Engkau ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa mata kami, dosa telinga, dosa mulut, dosa tangan, dosa kaki, dosa hati, dan dosa-dosa yang Engkau lebih tahu daripada kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, seandainya Engkau terima dan Engkau ridhoi amal soleh kami ya Allah, alirkan pahala dan kebaikannya untuk kedua orang tua kami ya Allah. Alirkan pahala dan kebaikannya untuk kedua orang tua kami ya Allah. Alirkan pahala dan kebaikannya untuk kedua orang tua kami ya Allah, baik yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Seandainya orang tua kami masih hidup, lapangkan rezekinya ya Allah, sehatkan badannya ya Allah, panjangkan umurnya dalam ketaatan ya Allah. Seandainya orang tua kami sudah wafat, lapangkan kuburannya ya Rabb. Lapangkan kuburannya ya Allah. Lapangkan kuburannya ya Allah. Jangan Kau siksa orang tua kami karena maksiat dan dosa kami, anak-anaknya ya Allah. Jangan Kau siksa orang tua kami ya Allah karena dosa dan maksiat kami ya Allah. Kami anak-anaknya sedang berjuang ya Allah, sedang mencari rezeki yang halal, sedang berusaha untuk berdagang, berjual, mengikut sunnah Rasul-Mu ya Allah. Mudahkan perdagangan kami ya Allah, berkahi dagangan ini ya Allah, berkahi produknya, berkahi orang-orangnya, berkahi juga founder kami ya Allah, Mas Ipo Santosa dan sekeluarga ya Allah. Berkahi beliau sekeluarga ya Allah, sayangi beliau ya Allah. Wasilah bisnis yang beliau rintis, kami semua ada di komunitas ini ya Allah, ada menjadi mitra BP ini ya Allah. Banyak yang lunas hutangnya, lunas ya Allah. Banyak yang bebas dari riba ya Allah. Banyak yang semakin berkah hidupnya ya Allah. Berkahi bisnis ini dan orang-orang yang ada di dalamnya ya Allah. Hadirkan orang-orang terbaik ya Allah untuk membersamai bisnis ini ya Allah. Hadirkan orang-orang terbaik untuk membersamai bisnis ini ya Allah. Hadirkan orang-orang terbaik ya Allah untuk membersamai bisnis ini ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, tatap kami semua dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Tatap kami semua dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Jadikan rezeki yang kami terima lewat bisnis ini ya Allah, membuat kami semakin tunduk dan patuh padamu ya Allah.
Jadikan rezeki yang kami terima ini Allah membuat kami semakin gemar berbagi, banyak berzakat, banyak berinfak, banyak bersedekah, banyak berwakaf. Ya Allah, Engkau yang maha kaya, kami miskin. Engkau yang maha hebat, kami lemah. Sayangi kami semua ya Allah, dan jadikan semua maksiat-maksiat di masa lalu kami ya Allah Engkau ampunkan dengan ampunan yang sempurna. Ya Allah, jadikan kebaikan yang kami lakukan sebagai wasilah untuk menebus dosa-dosa kami di masa lalu ya Allah. Kumpulkan kami bersama baginda Rasulullah. Kumpulkan kami bersama orang-orang baik. Sehatkan yang sedang sakit ya Allah. Angkat penyakit yang sedang sakit. Sembuhkan saudara-saudara kami, orang-orang yang kami sayangi ya Allah. Mudahkan yang sedang sempit ya Allah. Lapangkan yang sedang sempit. Ya Allah, bahagiakan yang sedang sedih. Ya Allah, buat yang belum punya anak keturunan, beri anak keturunan terbaik ya Allah. Buat yang mengharapkan anak laki-laki, anak perempuan, berikan takdir yang terbaik ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim. Buat yang belum punya pasangan, berikan pasangan terbaik ya Allah. Yang bisa sama-sama kembali kepada Engkau, bertakwa, beriman padamu. Ya Allah, dengan sangat kami mohon padamu, wafatkan kami ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Tawaffana musliman wa alhiqna bissalihin. Tawaffana musliman wa alhiqna bissalihin. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dunia dengan menyebut namamu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman tetap semangat, istiqomah, mudah-mudahan kita semua dijaga Allah, jadi saudara. Jangan putus asa dari rahmat Allah, pertolongan Allah pasti datang. Saya mencintai antum semuanya karena Allah. Uhibbukum fillah. Barakallahu fikum, berkah selalu. Makasih Mas Ipo, Mbak Astrid, sekeluarga besar. Masya Allah, bahagia betul ada di keluarga besar BP ini. Semoga Allah lindungi kita semua dan sayangi kita semuanya. Kumpul di dunia, kumpul juga nanti di akhirat, di surganya Allah. Amin. Mohon doa juga nanti Ustadz buat Bu Muli, sekarang lagi proses recovery. Insya Allah udah membaik ya, tapi belum pulih 100%. Teman-teman, kita ucapkan terima kasih ya untuk guru kita, guru saya Ustadz Lukman. Mudah-mudahan beliau selalu sehat, istiqomah, Allah jaga selalu insya Allah. Amin. Terima kasih. Terima kasih.